Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Haryanti, NPM 191FF03137 dari 2FA3 Universitas Bakti Kencana Bandung. Di sini saya akan memaparkan proposal rancangan pembuatan dan pemastian mutu sediaan obat tradisional, yaitu produk yang saya akan buat berupa minuman siap seduh dari sari temulawak atau disingkat sebagai mie sariwak. Nah, di sini terdiri dari 4 bab, yaitu ada pendahuluan, ada latar belakang, tujuan, dan manfaat. Kemudian di bab 2 ada rancangan produk, terdiri dari gambaran produk, khasiat, dan komposisi. Di bab 3 ada metode pelaksanaan yang terdiri dari cara pembuatan, pengemasan, dan metode uji pemastian mutu. Di bab 4 yaitu ada penutupan yang terdiri dari kesimpulan dan daftar pustaka. Pendahuluan pertama. Nah, latar belakangnya yaitu temulawak adalah salah satu tanaman toga yang memiliki kandungan yang bermanfaat sebagai zat antiinflamasi, antioksidan, antibakteri, dan antifungal, dan memiliki kandungan senyawa yaitu berupa alkaloid, fenolik, flavonoid, saponin, dan triterpenoid. Temulawak juga mengandung minyak atsiri dan kurkumin yaitu 2,29%. Temulawak juga sering diolah menjadi olahan pangan seperti minuman instan, simplicia, tepung, pati, kue kering, manisan, mie, stik, cake, dodol, kerupuk, dan permen jeli. Nah, eksistensi temulawak sebagai tumbuhan obat telah lama beredar, terutama di kalangan masyarakat Jawa. Oleh karena itu, produksi serbuk temulawak dalam bentuk instan dilakukan dalam upaya memaksimalkan pemanfaatan sari temulawak untuk diolah menjadi minuman yang sehat dengan penyajian yang praktis. Selain itu juga, temulawak dalam bentuk instan memiliki umur simpan yang lebih lama jika dibandingkan dengan temulawak segar. Tujuan dari proposal ini yang pertama yaitu menyajikan cara pembuatan minuman tradisional yang praktis dan tahan lama, dan tujuan yang kedua yaitu meningkatkan uji mutu standar serbuk temulawak sebagai obat tradisional. Nah, manfaat dari proposal ini apa? Yaitu menghasilkan produk mie sariwak ini memanfaatkan temulawak sebagai bahan bakunya. Selain itu, memiliki banyak khasiat, salah satunya untuk kurang nafsu makan. Nah, cara penyajiannya praktis sehingga bisa dibawa kemanapun dan waktu simpan yang relatif lebih lama. Kemudian ada khasiat dari temulawak yaitu memperbaiki fungsi pencernaan, memelihara fungsi hati, pereda nyeri sendi dan tulang, menurunkan lemak darah, dan menghambat penggumpalan darah. Ini info dari POM 2000. Nah, komposisinya ini sangat simpel, yaitu ada 3. Pertama ada temulawak sebagai bahan bakunya, ada gula tebu dan gula aren sebagai bahan tambahan yaitu pemanis alaminya. Yang bab 3 yaitu metode pelaksanaan, yaitu ada cara pembuatan. Itu terdiri dari pencucian, ekstraksi, kristalisasi, penampungan, mixing atau pencampuran. Pertama, sebanyak 8 kg temulawak dicuci dengan air mengalir. Tujuannya agar temulawak itu bersih dan tidak ada kotoran yang ikut. Kemudian dilakukan perajangan atau pengecilan ukuran dengan menggunakan alat grinding tujuannya untuk memperluas permukaan bahan sehingga proses ekstraksi lebih maksimal. Nah, di sini diasumsikan kotoran yang terbuang yaitu 0,5 kg. Kemudian tahap ekstraksi. Proses ekstraksi secara mekanik dengan menggunakan alat pressing. Dari 7,5 kg temulawak, ekstrak yang diperoleh sebanyak 5,3 kg dan ampas temulawak yaitu
2,2 kg. Kemudian ada proses kristalisasi. Dari ekstrak sari temulawak ini dicampur dengan gula tebu sebanyak 4 kg dan dipanaskan untuk mendapatkan bentuk bubuk melalui proses kristalisasi. Nah, jumlah bahan yang masuk pada proses kristalisasi ini yaitu sebanyak 9,3 kg, 5,3 kg dari ekstrak dan 4 kg dari gula tebu. Nah, dihasilkan sebanyak 7,8 kg serbuk kasar. Kemudian dilakukan proses penepungan. Dari kristalisasi serbuk dihasilkan serbuk kasar, kemudian dikecilkan ukurannya kembali dan diayak untuk mendapatkan serbuk yang lebih halus dan memiliki ukuran yang seragam. Hasil ayakannya diperoleh serbuk halus sebanyak 7,6 kg dengan massa yang hilang sebanyak 0,25 kg. Yang terakhir itu proses mixing atau pencampuran. Dari serbuk halus itu dicampur dengan gula aren sebanyak 4 kg dan temulawak siap seduh yang diperoleh yaitu sebanyak 5,3 kg per batch-nya. Selanjutnya ada tahap pengemasan. Yang pertama, setelah serbuk temulawak jadi, kemudian disiapkan kemasannya. Nah, kemasan yang digunakan adalah kemasan plastik klip. Yang tiga itu isi plastik klipnya dengan serbuk temulawak, kemudian timbang plastik klip yang sudah diisi, timbang dengan berat 23 gram per bungkusnya. Kemudian tutup rapat klip plastik dan beri label pada bungkusnya. Terakhir, minuman misariwak dari serbuk sari temulawak siap diseduh. Ini ada metode uji pemastian mutu untuk menjamin kualitas produk agar aman dikonsumsi. Itu ada uji organoleptik yaitu warnanya kuning muda, baunya khas temulawak, bentuknya serbuk, rasanya sedikit pahit. Kemudian ada uji alfa toksin total. Nah, syarat alfa toksin total ini yaitu 5 kurang dari sama dengan 5 mikrogram per kilogramnya. Nah, ada juga uji bahan tambahannya. Di sini menggunakan pemanis yang diizinkan yaitu gula aren dan gula tebu. Kemudian ada uji kadar air. Nah, penentuan kadar air pada serbuk temulawak instan sangat penting dilakukan karena berkaitan dengan umur simpan produk dalam proses pendistribusian mendapat penanganan yang tepat. Apabila kadar air serbuk temulawak melebihi persyaratan yang ditentukan, dapat menyebabkan kerusakan oleh mikroba yang tumbuh. Hal ini akan menyebabkan penurunan daya tahan selama penyimpanan. Nah, persyaratan kadar air pada serbuk adalah kurang dari sama dengan 10%. Kemudian ada uji cemaran logam berat. Di sini ada 4 uji cemaran logam berat menurut BPOM, yaitu ada timbal, kadmium, arsen, dan raksa. Batas standarnya bisa dilihat. Nah, selanjutnya itu ada uji cemaran mikroba. Proses pengeringan dapat mengurangi nilai pencemaran kapang kamir karena adanya proses pemanasan yang konstan sehingga kadar air pada simplisia akan turun. Dengan turunnya kadar air, maka pertumbuhan kapang kamir juga akan terhambat karena air merupakan syarat pertumbuhan kapang kamir. Nah, cemaran mikroba yang sering terjadi pada serbuk ini yaitu cemaran mikroba pada angka kapang kamir. Menurut BPOM, angka kapang kamir batas standar pada serbuk yaitu kurang dari sama dengan 500.000 koloni per gramnya. Kemudian ada uji keseragaman bobot untuk serbuk simplisia. Nah, dari 15 kemasan primer, tidak lebih dari 2 kemasan yang masing-masing bobot isinya menyimpang dari tabel dan tidak satu kemasan pun yang bobot isinya menyimpang 2 kali lipat dari tabel berikut ini yang di bawah ini. Nah, intinya misalkan kita membuat 15 kemasan primer, nah penyimpangannya tidak
lebih dari 2 kemasan, masing-masing bobot isinya yang menyimpangnya. Nah, di sini saya cantumkan syarat mutu serbuk minuman tradisional pada umumnya. Bisa dilihat ada organoleptik, itu ada terdiri warna, bau, rasa, ada juga kadar air, itu ada air. Nah, ada bahan tambahan, ada pewarna tambahan, ada cemaran logam dan cemar mikroba. Bisa dilihat persyaratannya. Kesimpulannya, pertama, proses produksi mie sariwak serbuk halus temulawak terdiri dari atas 5 tahapan, diantaranya pencucian, ekstraksi temulawak, kristalisasi, penepungan, dan pencampuran. Kemudian, kesimpulan kedua yaitu metode uji pemastian mutu minuman mie sariwak ini terdiri dari uji organoleptik, kadar air, keseragaman bobot untuk simplisia, cemaran mikroba terhadap angka kapang kamir atau AKK, dan bahan tambahan. Beberapa metode ini digunakan untuk terciptanya khasiat yang menjamin kualitas produk sehingga aman dikonsumsi. Kurang lebih produk hasilnya seperti gambar pada sebelah kiri saya. Nah, ini daftar pustaka yang saya ambil sumbernya. Pemaparan proposal dari produk yang saya akan buat ini, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.